Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku, sahabatku, yang insya Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali majlis ilmu kita ini, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha baik kepada kita, Allah yang tak putus-putusnya memberikan kita nikmat demi nikmat. Dari kita lahir ke dunia sampailah kita tinggalkan dunia ini, sesaat pun, sedetik pun tak pernah putus nikmat Allah kita terima. Tugas kita cuma satu saja. Apa itu? Bersyukurlah. Bersyukurlah atas nikmat yang Allah dah kasih pada kita. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua sekeluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang berbahagia, sahabatku yang dimuliakan Allah, tajuk yang akan kita bahas pada kesempatan berbahagia ini yaitu keutamaan merahsiakan sedekah. Namun tidaklah salah kalau kita ingin menampakkan sedekah kita dengan niat, dengan maksud supaya orang lain juga ikut bersedekah seperti mana kita bersedekah. Yang dilarang itu ialah bila kita menunjukkan sedekah kita ada perasaan riak, itu yang dilarang. Ya. Sedekah ini merupakan amalan yang sangat unik. Bagaimana tidak, ia akan semakin bernilai besar pahalanya tergantung tingkat kesulitan orang yang berbeda dalam mengamalkannya. Orang kaya bersedekah mungkin pahalanya banyak, tapi orang miskin bersedekah pahalanya tentu lebih banyak, tergantung tingkat kesulitan seseorang itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 271. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberikannya kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Artinya apa? Kita tampakkan sedekah kita tak salah. Baik. Cuma dengan yang salah tu kalau dia riak. Yang salah kalau dia ujub. Itu salah. Tapi kalau dia tidak riak, tidak pamer, tidak ujub dengan sedekahnya, bahkan dia berniat dengan menampakkan sedekahnya itu, semoga orang lain pun ikut bersedekah, itu baik. Tapi seandainya dengan menampakkan sedekah itu memunculkan perasaan riak, perasaan ujub, maka lebih baik disembunyikan sedekah itu. Itu lebih baik. Saudaraku yang berbahagia, dengan merahasiakan sedekah itu akan mendapat keutamaan. Di antaranya apa? Mendapat naungan Allah nanti di akhirat, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Kita selalu dengar sebuah hadis yang panjang, hadis riwayat Bukhari, yaitu ada 7 golongan orang yang beriman yang akan mendapatkan naungan Allah. Ya. Tiada naungan di kala itu kecuali naungan Allah. Salah satu di antaranya ialah, di antara yang 7 itu, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Artinya apa? Seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Seseorang yang bersedekah, jangankan orang lain, tangan kanannya memberi, tangan kirinya tak tahu. Ini artinya apa? Disembunyikan. Demi menjaga sifat riak, ujub, dan menjaga kehormatan orang yang menerima sedekah. Bayangkan, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Jangan sampai tangan kanan memberi, tetangga kanan kiri tahu. Itu apalagi dengan memunculkan sifat riak, pamer, aku bersedekah, kau tengoklah. Jangan. Ya. Saudaraku yang berbahagia, merahasiakan sedekah dapat menjauhkan pelaku sedekah itu dari berbuat riak. Ingat, sebanyak apapun sedekah kita, tidak ada manfaatnya. Artinya tidak ada pahalanya, tidak ada nilainya di sisi Allah bila dia bersedekah dengan riak, pamer. Inna yasir min riak syirik. Sedikit saja dengan riak itu syirik. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, aku paling takut kepada umatku akhir zaman, iaitu melakukan syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Riak. Sifat riak, sifat pamer, sifat menunjuk-nunjuk. Nah, dengan tidak
menunjukkan sedekah itu atau dengan merahasiakan sedekah itu membantunya untuk apa? Untuk ikhlas. Untuk ikhlas semata-mata karena Allah. Dan tadi saya sampaikan bahawa dengan merahasiakan sedekah itu dapat menutup aib orang yang menerima sedekah. Sekaligus menjaga kehormatan sehingga tidak membuat dia terhina di hadapan orang lain. Karena itulah, sahabatku, saudaraku, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai sedekah dengan sembunyi-sembunyi, dan Rasulullah SAW menjanjikan bagi orang yang boleh menyembunyikan sedekahnya dengan pahala yang besar di akhirat nanti. Jadi sekali lagi saya ingatkan, seandainya, ingat, seandainya, sebab kita ini manusia, ada kelemahan kadang-kadang, ada kekurangan, ada bisikan-bisikan syaitan yang masuk. Kita nak bersedekah, tentu kita ingin mendapat keridhaan Allah. Kita bersedekah tentu ingin mendapat nilai pahala dari Allah. Kita bersedekah tentu ingin supaya sedekah kita jadi amal soleh buat kita dan sangat bermanfaat di akhirat nanti. Tapi iblis tidak suka itu semua. Maka iblis akan masukkan sifat riak ke dalam hati kita. Nah, ketika sifat riak itu masuk, sifat ujub masuk, sifat menunjuk-nunjuk bangga diri masuk, akhirnya membatalkan pahala dari Allah. Bahkan jangankan ridha Allah, murka Allah yang kita dapat. Dan tidak ada manfaatnya di akhirat nanti. Kan rugi kita. Rugi. Ya. Oleh karena itu, seandainya, saya ulang balik, seandainya ketika kita bersedekah, kalaulah dengan menunjukkan sedekah itu mendatangkan sifat riak, sifat ujub, sifat bangga diri, maka Allah katakan dan Rasul mengatakan juga, sebaiknya disembunyikan sedekah itu. Jangan sampai orang tahu. Sampai-sampai Nabi mengatakan tadi apa? Tangan kanan memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Namun, saudara yang berbahagia, seandainya dia bersedekah, saya ulang balik supaya jangan salah faham, kalau dia bersedekah, ingin menunjukkan sedekahnya, kalau dengan menunjukkan sedekah itu mendatangkan sifat riak, sifat ujub, sifat membangga-banggakan dirinya, kononnya dia ahli sedekah, kalau ini yang muncul, ini bisikan iblis, maka sebaiknya tahan, sembunyi-sembunyi, ini lebih baik. Sebab sayang, sangat sayang. Sebab apa? Berapapun sedekah kita, sebanyak apapun nilai sedekah kita, tidak ada makna dan tidak ada nilainya di sisi Allah kalau riak. Tetapi kalau kita bersedekah di depan orang ramai, atau kita ingin menunjukkan sedekah kita dengan niat, dengan tujuan, bukan pamer, bukan ujub, tapi supaya orang lain ikut bersedekah, itu boleh, ya, boleh. Dan itu dianjurkan juga. Jadi walaupun menyembunyikan sedekah itu sangat baik, diutamakan dalam Islam, tapi menampakkan sedekah juga sangat dianjurkan dalam Islam, tergantung niatnya.
Innamal a'malu binniyat. Dan ada kemaslahatan di situ. Ada kemanfaatan di situ. Sahabat Jarir berkata dalam sebuah hadis yang panjang, hadis riwayat Muslim, pada satu pagi ketika kami berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia melanjutkan lagi ceritanya. Tiba-tiba datang sekelompok orang tanpa pakai kasut. Tak ada kasut. Artinya kaki ayam lah. Dan berpakaian selembar kain yang diselimutkan ke badannya sambil membawa pedang. Kebanyakan mereka memang dalam keadaan susah lah. Bahkan mungkin keseluruhannya dari suku Mudar. Ketika melihat mereka, wajah Rasulullah SAW terharu, sedih. Ya. Lantaran apa? Sebab kemiskinan mereka. Lalu Rasulullah SAW masuk ke rumahnya dan keluar lagi. Kemudian beliau memerintahkan Bilal azan dan iqamah. Sesudah itu beliau solat. Sesudah solat, beliau berkhutbah. Beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Bentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan beliau juga membacakan surat Al-Hasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Beliau bacakan pertama surah An-Nisa ayat 1 dan surat Al-Hasr, di mana maknanya surah An-Nisa, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, ini Hawa, dan dari diri mereka, dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan silaturahim, kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. An-Nisa ayat 1. Kemudian beliau membaca surat Al-Hasr ayat 18. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Hasr ayat 18. Kemudian setelah beliau berkhutbah dan sahabat mendengar, secara serta-merta seorang laki-laki menyedekahkan dinar dan dirhamnya, pakaian, setiap pakaiannya, satu sa gandum, satu sa kurma, sehingga Nabi SAW bersabda, meskipun hanya dengan sebiji kurma, bersedekahlah. Maka datang pula seorang laki-laki Ansar
membawa sekantung yang hampir tak tergenggam oleh tangannya, bahkan tak terangkat. Ia melanjutkan, demikianlah akhirnya orang-orang lain pun ikut pula memberikan sedekah mereka, sehingga kelihatan olehku sudah terkumpul 2 tumpuk makanan dan pakaian, sehingga kelihatan olehku wajah Rasulullah SAW berubah menjadi bersinar bagaikan emas. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memulai kebiasaan buruk, maka ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Saudara yang berbahagia, subhanallah, tadi saya ulang balik, seandainya kita bersedekah memunculkan sifat riya dan sifat ujub, maka sebaiknya disembunyikan. Itu dianjurkan disembunyikan sebaiknya. Kenapa? Sebab kalau kita bersedekah dengan, saya ulang balik, sedekah dengan ujub, riya, tidak mendapat pahala dari Allah, bahkan berdosa. Tidak mendatangkan ridha Allah, tapi malah murka Allah. Yang rugi kita juga. Sebaiknya disembunyikan. Tetapi kalau dengan menunjukkan sedekah kita mendatangkan kemaslahatan pada orang banyak, mendatangkan manfaat pada orang banyak, saya menunjukkan sedekah saya supaya orang lain ikut bersedekah. Apa kata Nabi tadi? Dia akan mendapat pahala orang bersedekah ini, dan orang lain bersedekah karena mengikuti dia bersedekah, dia pun dapat pahala orang itu dengan tidak mengurangi pahala orang itu. Allahu Akbar. Saya kasih contoh. Kita bersedekah depan orang, ada pahala. Lalu orang lain pun, karena orang melihat kita bersedekah, dia pun ikut tertarik bersedekah, maka kita mendapat pahala juga sebagaimana orang itu bersedekah, dan Allah tak kurangkan pahala orang itu. Kita dapat. Bayangkan berapa ramai orang bersedekah gara-gara kita memulai sedekah itu. Itulah kata Nabi, siapa yang memulai perbuatan baik, lalu perbuatan baiknya diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala yang sama dari orang yang berbuat itu, tidak mengurangi pahala orang itu. Semakin banyak orang ikut bersedekah, karena kita tadi memulainya, semakin banyak orang bersedekah, semakin banyak kita dapat pahala. Maka dianjurkan bersedekah, menampakkan sedekah itu dianjurkan, kalau ada kemaslahatan di situ. Tapi ingat, dalam hadis tadi, siapa-siapa yang memulai perbuatan maksiat, perbuatan buruk, lalu perbuatan buruknya itu diikuti oleh orang lain, maka dia mendapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Semakin banyak orang mengikuti maksiat yang dia mulai, semakin banyaklah dosa dia dapat. Summa na'udzubillah. Jadi sekali lagi, sahabatku, saudaraku yang berbahagia, pada dasarnya merahasiakan sedekah itu lebih baik dibandingkan dengan menampakkan sedekah itu. Kenapa? Karena menyembunyikan sedekah itu, selain mendapatkan naungan Allah nanti di akhirat, dia juga menutup aib saudara kita yang menerima, menjaga kehormatannya.
Namun, ya, ada kalanya menampakkan sedekah itu juga baik. Baik seandainya ada kemaslahatan, ada manfaatnya bagi orang yang banyak. Jadi kesimpulannya tergantung keadaan dan tergantung niatnya. Jadi saudara yang berbahagia, dari apa yang kita bicarakan tadi dapat kita ambil ilmunya bahawa menyembunyikan sedekah itu sangat dianjurkan apabila ketika kita bersedekah muncul sifat riak dan ujub. Ketika itu kita disyariatkan menyembunyikan sedekah itu. Tetapi kalau kita menampakkan sedekah kita demi kemaslahatan, demi mengajak orang lain supaya ikut bersedekah juga, itu pun baik. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga niat kita senantiasa ikhlas dalam melakukan amal-amal soleh, terhindar dari sifat riak, sifat ujub. Allah bimbing kita senantiasa melakukan amal soleh ikhlas kerana Allah, bukan mohon pujian. Orang nak puji kita tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting bukan kita minta dipuji. Bukan kita gila puji, bukan. Kita melakukan itu semata-mata kerana Allah. Orang nak puji, silakan. Orang tak puji pun, no problem, tak ada masalah. Ya. Semoga Allah limpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita sekeluarga, menjadi orang yang selalu bersedekah. Allah murahkan rezeki kita dan Allah buka pintu hati kita menjadi orang yang suka memberi, menolong orang lain. InsyaAllah. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.